Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arya Kutawa, 3 digit NIM terakhir 322. Nama saya Bintang Adorim Abdillah, 3 digit NIM terakhir 301. Nama saya Faridi Al-Rasyid, 3 digit NIM terakhir 314. Nama saya Gideon Ariandi, 3 digit NIM terakhir 312. Nama saya Juta Simarmata, 3 digit NIM terakhir 297. Nama saya Selora Masari, 3 digit terakhir 292. Nama saya Teful Soran Tacak, 3 digit NIM terakhir 308. Nama saya Yovita Aurela Frinanda, NIM digit terakhir 295. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti pengolah kata dan browser web. Nah, sistem operasi terbagi menjadi 6 fungsi dasar, yaitu yang pertama, fungsi sistem operasi sebagai koordinator. Fungsi operasi sistem operasi sebagai koordinator adalah yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Yang kedua, sistem operasi sebagai pengawal yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi, data, dan program. Lalu yang ketiga, fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk dalam sistem komputer. Fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal adalah schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima, fungsi sistem operasi sebagai akuntan yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar. Penggunaan memori, operasi I0, penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, fungsi sistem operasi sebagai server, memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturisasi direktori file. Ada 4 kategori dari sistem operasi yang umum dan biasa digunakan sebagai sistem operasi di dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama adalah sistem operasi standalone. Sesuai namanya, sistem operasi ini merupakan jenis sistem operasi yang dapat berdiri sendiri dan bisa digunakan baik single user maupun multi-user. Sistem operasi standalone ini memiliki fitur-fitur tertentu tiap jenisnya dan merupakan jenis dari kategori sistem operasi yang digunakan pada komputer-komputer yang biasa kita gunakan hingga saat ini. Contoh yang pertama ada sistem operasi DOS. Jenis sistem operasi pertama yang masuk ke dalam sistem operasi standalone adalah sistem operasi DOS. DOS sendiri merupakan kependekan dari Disk Operating System, yang berarti merupakan sebuah sistem operasi yang menggunakan disk untuk dapat bekerja. Disk yang dimaksud di sini adalah hard disk dari komputer itu sendiri. DOS merupakan salah satu sistem operasi komputer yang kuno alias jadul. Contoh yang kedua yaitu sistem operasi Microsoft Windows. Setelah era DOS berakhir, maka muncullah berbagai sistem operasi lain, di mana banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk menciptakan sistem operasi yang user-friendly dan mudah untuk digunakan. Salah satunya adalah sistem operasi Windows. Kategori sistem operasi yang selanjutnya adalah sistem operasi jaringan. Sesuai dengan namanya, sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang dapat menggerakkan dan juga mengoperasikan komputer yang dibuat untuk kebutuhan sebuah jaringan. Itu berarti setiap komputer yang memiliki sistem operasi jaringan mampu mengoperasikan komputer sebagai sebuah server jaringan ataupun sebagai sebuah workstation di dalam jaringan komputer.
Contoh sistem operasi jaringan yang pertama adalah Unix. Seperti penjelasan sebelumnya, Unix merupakan sebuah sistem operasi yang sifatnya mudah untuk dikembangkan dan juga dimodifikasi. Banyak pengembang yang membuat sistem operasi berbasis Unix menjadi sebuah sistem operasi untuk server. Unix sendiri pada dasarnya juga sudah mumpuni dan memiliki fitur sebagai sistem operasi yang digunakan pada sebuah server komputer. Next. Contoh sistem operasi jaringan yang kedua yaitu Linux. Linux memiliki ciri berupa distro-distro yang merupakan hasil pengembangan dari sistem operasi yang sifatnya open source. Beberapa sistem operasi Linux seperti Debian, Mandrake, dan juga Red Hat adalah 3 distro Linux yang paling sering digunakan sebagai sistem operasi pada sebuah server jaringan komputer. Ini ada juga kategori sistem operasi yaitu sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded adalah versi dari beberapa jenis sistem operasi komputer, terutama komputer desktop yang diaplikasikan pada sebuah komputer yang lebih kecil lagi ukurannya. Sistem operasi embedded sangat erat kaitannya dengan sistem operasi komputer pada sebuah smartphone, baik merupakan pengembangan dari sistem operasi komputer sendiri ataupun memang sengaja dibuat khusus hanya untuk smartphone saja. Yang pertama ada Android OS, merupakan sistem operasi yang sangat populer saat ini. Android OS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Google dengan modifikasi dan juga pengembangan dari sistem operasi Linux. Saat ini Android sudah menjadi salah satu sistem operasi standar yang banyak digunakan pada berbagai macam smartphone di seluruh dunia. iOS merupakan sistem operasi embedded milik Apple. Sistem operasi ini merupakan sebuah sistem operasi yang dikhususkan secara eksklusif bagi seluruh smartphone yang dikeluarkan oleh Apple Inc. Seperti iPhone, iPod, dan juga iPad. Sistem operasi ini hanya bisa digunakan pada perangkat Apple dan juga masih merupakan pengembangan dari sistem operasi macOS. Yang berikut adalah sistem operasi Live CD. Live CD merupakan jenis sistem operasi berikutnya yang memungkinkan setiap user dapat mengoperasikan komputernya dengan menggunakan sebuah CD ataupun perangkat penyimpanan kompak lainnya seperti disket ataupun flash drive. Sistem operasi Live CD biasanya memiliki kapasitas resource yang ringan dan juga sangat mudah untuk digunakan, namun biasanya sistem operasi Live CD memiliki fitur-fitur yang terbatas dan tidak selengkap fitur dari sistem operasi biasa. Salah satu contoh operasi sistem Live CD adalah Ubuntu. Ubuntu merupakan sistem operasi Live CD yang merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux. Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis Debian Linux dan merupakan salah satu sistem operasi Linux yang mungkin banyak dikenali oleh banyak user. Saat ini, Ubuntu menjadi salah satu OS favorit banyak orang karena kemudahannya saat diinstal dan digunakan. Ubuntu juga terkenal sebagai OS yang memiliki sistem keamanan yang lebih baik dalam mencegah malware dibandingkan dengan salah satu pesaingnya yakni Windows. Ubuntu juga memiliki beberapa keunggulan dan kelebihan lainnya. Yang pertama, user friendly. Sistem operasi ini tidak hanya mudah diinstal, namun juga memiliki tampilan penggunaan yang mudah. Kemudian performnya ringan, gratis, aman dan bebas dari virus, serta mendukung berbagai aplikasi karena Ubuntu ini memiliki aplikasi software center yang dapat digunakan untuk mendownload berbagai aplikasi dengan mudah, sama seperti Microsoft Store atau App Store pada Apple. Selanjutnya, yang kedua, Knoppix. Knoppix juga merupakan salah satu sistem operasi Live CD yang dikembangkan dari modifikasi open source milik Linux, tepatnya adalah distro Debian Linux. Nah, Knoppix ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kompatibel dengan prosesor Intel Palladium. Yang kedua, preventive multitasking, yaitu menangani banyak proses secara bersamaan. Dan yang terakhir, multi-user, yaitu bisa digunakan lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Ada salah kata dan ada materi yang kurang, mohon dimaafkan.
Kami kelompok 3 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.